Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah cantik seorang penari kalau bukan karena pita. Tidak mungkin kita ada di sini kalau bukan karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera serta salam kesehatan untuk kita semua. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kepada para hadirin, tamu undangan yang kami hormati, wabil khusus kepada yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan yang hadir pada kesempatan hari ini, di mana pada hari ini, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2021 sampai pada tanggal 10 Oktober 2021, sejarah akan mencatat di Kabupaten Jeneponto akan dilaksanakan Festival Lontar Turatea tahun 2021. Berbicara tentang Festival Lontar besar di Kabupaten Jeneponto, pertama kalinya diadakan di Kabupaten Jeneponto. Segala seniman, budayawan, serta penulis akan berkumpul di tempat ini. Segala bentuk kearifan lokal akan dipentaskan dan dibahas oleh pakarnya masing-masing. Maka dari itu, kehadiran adalah sebuah kesyukuran. Dan juga festival ini adalah sebagai ajang silaturahim dengan menghadirkan beberapa teman-teman dari termasuk salah satunya seni yang hadir hari ini adalah Sanggar Seni Kusuma dari Bekasi dan juga Sanggar Seni dari Kabupaten Goa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk keduanya. Maka dari itu, dengan segala penuh rendah hati dan kehormatan, saya mempersilahkan Bapak Lurah Bontoramba untuk memberikan sambutan sekaligus wejangan dan membuka diskusi kita pada hari ini dengan resmi. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena izinnya jualah sampai pada saat ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini di Aula Kantor Kelurahan Bontoramba dalam rangka Lokakarya Festival Lontar Turatea, di mana kegiatan ini dipusatkan di Kompleks Makam Raja-Raja Binamu sebagai kami sebelum lanjut, kami terdiri dari jumlah penduduk. Ini juga perlu kita tahu bahwa jumlah penduduk 2.271 jiwa. Jadi 3,59 meter persegi. Menyampaikan apresiasi yang tak pada semua peserta yang hadir. Berbangga mungkin
perlunya barangkali dilaksanakan. Jadi kita berikan aplaus kepada para panitia. Jadi melalui kegiatan festival ini, nama wilayah kami, nama Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba mungkin akan terkenal melalui kehadiran Bapak Ibu yang saya hormati. Setelah pulang dari sini, dari kegiatan ini, bahwa kita akan menyampaikan Kabupaten Jeneponto terdapat sesuatu yang dengan ukiran-ukiran yang mungkin di Sulawesi Selatan belum ada daerah yang punya artis. Kami lihat bahwa betapa tingginya jiwa seni orang Jeneponto sejak dari dulu. Mungkin dengan kegiatan kita bisa keterampilan orang-orang dulu bisa kita wariskan kepada anak cucu kita sampai untuk waktu yang kita tidak tentukan. Karena itu pada kesempatan hari ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Bontoramba, terkhusus pemerintah kelurahan, setelah mungkin selama Bapak Ibu berada di wilayah kami mungkin kurang lebih 3 hari, saya hanya berharap kalaupun ada sesuatu yang tidak mengebetulan di hati, saja. Jadi sebagai tuan rumah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan diberikan mungkin selamat yang telah menyampaikan harapannya, menyampaikan wujud. Makanya untuk Pak Lurah punya pantun, namanya sarapan, jangan lupa kebalik makan. Keamanan itu karena salah satu lurah yang sangat tampan. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya sampaikan kepada para hadirin bahwa hari ini kita akan melaksanakan diskusi, di mana diskusi ini adalah diskusi pertama yang membahas tentang sastra lisan Turatea. Berbicara tentang sastra lisan, kita harus ketahui bahwa semenjak zaman dahulu orang-orang telah melakukan sastra lisan, bahkan diajarkan secara turun-temurun. Karena perlu kita ketahui bahwa orang dulu belum mengenal yang namanya HP, bahkan orang dulu belum pandai yang namanya menulis. Makanya lisan adalah salah satu alat untuk menginformasikan sesuatu dari telinga satu orang ke telinga yang lainnya. Bahkan semenjak adanya kemajuan teknologi, sastra lisan pun semakin diminati oleh banyak orang. Contohnya, di dunia akademisi telah ada yang namanya fakultas sastra,
jurusan sastra Indonesia, dan juga banyak para budayawan dan seniman yang melakukan pemberitahuan seni lewat sastra maupun lisannya. Maka dari itu, sebentar kita akan mengupas secara tajam, kita akan banyak mengetahui dari narasumber yang hebat kita. Maka dari itu, izinkan saya Riwayatul Mubarak untuk membacakan riwayat singkat tentang pemateri atau narasumber kita tentang sastra lisan Turatea. Yang pertama, nama beliau adalah Krishna Pabicara. Sekali lagi, nama beliau adalah Krishna Pabicara. Lahir, tempat tanggal lahir Makassar 10 November 1975. Motto, menulislah agar usiamu melampaui umurmu. Pekerjaan, penulis novel, cerpen, penulis puisi, penulis esai. Bahkan salah satu tulisan beliau, bahkan salah satu buku beliau itu sangat saya sukai, yang berjudul Gadis Pakarena. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita. Dan kita adalah orang asli Turatea, karena kita punya kampung dari luar, sedikit pemberitahuan bahwa Turatea artinya orang-orang yang teratas. Itu berarti orang-orang Jeneponto harus menjadi orang yang paling baik di barisan, menjadi orang hebat di barisan orang. Kakanda Krishna Pabicara, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Dengan hormat, silakan. Terima kasih Kak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya agak cemburu karena Pak Lurah dikasih pantun tampan, saya nggak dikasih pantun kan. Iya, jadi kesannya kan penganak tirian. Tapi tidak apa-apa. Anak tiri tetap anak gitu. Apapun namanya, kalau anak tiri itu di dalamnya ada anak gitu. Jadi nggak apa-apa Kak Ridho, saya ridho kalau tidak dikasih pantun, tapi tahulah dirimu, ya, tahu dirilah kau. Baik, teman-teman sekalian, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu berurusan dengan sastra lisan seringnya mendengar sastra lisan dari dialek Lakiung, Goa, Takalar. Itu kalau di Makassar. Jadi Boyang di Makassar, di Sulawesi Selatan ini ada 4 suku besar. Ada Makassar, ada Bugis, Mandar, dan Toraja. Di suku Makassar sendiri itu ada beberapa dialek. Jadi sama-sama menggunakan bahasa Makassar, tetapi ada banyak perbedaan. Misalnya dialek Lakiung yang berada di Kabupaten Goa dan Takalar itu berbeda dialeknya dengan dialek Turatea yang berada di Jeneponto, dan dialek Tanatoa di Bantaing, kemudian dialek Konjo di Bulukumba dan Selayar. Itu berbeda meskipun sama-sama bahasa Makassar. Barangkali kalau saya mengambil ibarat sama dengan bahasa Sunda, itu satu provinsi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, tetapi bahasa Sunda di Garut, Bandung itu berbeda dengan bahasa Sunda di Lebak, Banten, kemudian bahasa Sunda di Bogor. Itu ada perbedaan. Atau di Jawa ada bahasa Kromo Inggil, ada, tapi itu tingkatan bahasanya, ini penggunaannya memang yang berbeda, dialeknya berbeda. Misalnya kalau orang Makassar menyebut anne, kalau orang Lakiung menyebut anne, kalau orang Jeneponto menyebut JK. Jadi berarti lebih hebat orang Jeneponto karena JK jadi wakil presiden. Anne, tidak ada wakil presiden di Indonesia namanya Anne, iya kan? Nah itu intermezzo. Tapi JK bukan orang Jeneponto. JK itu kata. Kalau JK yang bapak dan ibu ingat mungkin Yusuf Kalla, kan begitu. Kemudian sastra lisan di Jeneponto sebenarnya juga tumbuh subur. Kalau sastra lisan, bahkan sastra lisan di Jeneponto itu sama dengan sastra lisan lainnya di kawasan Makassar, itu berhubungan erat dengan siklus kehidupan. Kenapa disebut berhubungan erat dengan siklus kehidupan?
sebenarnya sastra lisan itu tidak terpisahkan dari hidup masyarakat. Misalnya seperti ini, ada laki-laki yang jatuh cinta pada perempuan, itu ada sastra lisannya namanya doangan, atau kalau belakangan setelah Melayu masuk itu disebut baca-baca, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi mantra. Itu sudah sastra lisan sebenarnya. Kita misalnya melihat perempuan lewat, itu ada doanya, ada mantranya. A'limalo mi'iyanu kalingu kampina ya mangku mabillahi nakke jina orangi pak rizkiatin napun natak nakke baraka. Itu doa itu. Kalau di bahasa Indonesia kan sudah lewat la iyanu. Saya tidak usah kasih contoh ya, nanti benar-benar jatuh cinta sama saya. Sudah lewat la iyanu disebut namanya. Walaupun dia lewat, walaupun dia terhalang, walaupun dia tidak kelihatan, akan sakit hatinya jika dia melupakan saya. Itu bahasa Indonesianya. Jadi nilai dari doa itu karena diyakini, ia bisa menjadi kenyataan kalau kita yakin. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya kalau kita mau dagangan laris, itu ada doanya. Jadi semua siklus kehidupan itu masuk dalam sastra lisan. Bahkan kita mau masuk menghadap ke orang yang sedang marah pun, misalnya nih ada orang yang sangat marah nih ke kita, kemudian kita mau keluar, begitu kita bangun tidur, kita sama Krishna, saya gorok lehernya. Misalnya saya itu sudah periksa hidung, di mana angin yang lebih kuat, maka itu kan langkah dua. Misalnya saya keluarkan anginnya, oh lebih kuat napas di sebelah kiri, maka saya keluar pintu itu pakai kaki kiri, langsung baca doanya. Kunjuk min nebut tatagio kutete kobatan takana nak inak keminne bintit tatintin to nasat tata gileatan nakan ria ceracun tan naka doka kira-kira tiyan iku sambungilah gasing kaki aseng kiapele napun naki aseng kiapele inak kesalak kiduangangi. Jadi kalau mau keluar itu sudah ada doanya. Akan saya langkahkan kakiku, ku injaklah sekarang tanah yang diam, akan saya titi sekarang batang yang diam, akan saya jalani sekarang jalanan yang diam, siapapun yang melihat saya akan terdiam. Itu makna doanya dalam bahasa Indonesia. Jadi orang marah bagaimanapun kalau sudah ketemu, ada pernah kejadian, ini kejadian nyata, ada orang yang mengancam paman saya, dimanapun paman saya namanya Pasewai, dimanapun saya ketemu Pasewai saya pasti pukul. Kami ketemu di jembatan yang sedang rusak, saya dibonceng oleh paman saya, ketemu di jembatan yang sedang rusak, karena mobilnya yang satu itu namanya jembatan rusak kan harus pelan. Kami naik motor, yang mau mukul ini naik mobil. Begitu bersisian, mobilnya berhenti, motor juga ikut berhenti. Buka kaca jendela mobil, langsung bertanya, "Batu kemai kau Pasewai?" Padahal ini tadinya mau mukul ini. Begitu ketemu langsung, "Batu kemai kau Pasewai?" Dia bertanya dengan, "Dari mana kamu Pasewai?" Tidak ada, hilang itu amarah. Nah itu. Jadi kalau nanti misalnya lamaranmu ditolak Ican, baca doa ini ke calon mertua, itu tidak akan ada penolakan. Iya, saya sudah 18 kali melamarkan teman, anak atau ponakan, tidak ada yang ditolak kecuali kepepet. Nah itu. Kepepetnya itu karena tinggi panaiknya. Jadi kalau di sini makanya saya menikahnya itu Bu sama orang Sunda, karena uang nikahnya itu 750.000. Kalau saya menikah di sini bisa 75 juta. Tidaklah, itu berhubungan dengan jodoh Bun, ini jodoh saya orang sono. Ini. Jadi yang dimaksud dengan sastra lisan kalau bagi orang Jeneponto pada khususnya dan bagi masyarakat Makassar pada umumnya, sebenarnya itu berhubungan erat dengan siklus kehidupan. Sampai-sampai dulu kalau kita pakai bedak itu ada doanya. Orang pakai bedak itu ada doanya.
laku bara sai barana da istijaling kuni jaling kuni toa kuni pasal rindringa. Toh, ada doanya. Makai minyak rambut juga ada doanya. Bahkan kentut juga ada doanya. Serius. Kentut kan kita malu. Kalau kita bau terus misalnya nih, kentut kita bau. Itu ada doanya supaya mencium itu tidak mencium bau kentut kita sebusuk apapun. Itu ada doanya. Mingka mai kiri balakku nambangin Jumat nampak besar yang ki. Nanti ke rumah saya malam Jumat Bu, baru saya bisa kasih. Karena itu khusus bisa keluar pada malam Jumat Kliwon. Nak itu diperpari. Nah itu, maksudnya seperti itu Bu. Jadi semua siklus kehidupan itu masuk dalam sastra lisan. Makanya sastra lisan di Makassar itu tidak bisa terpisahkan. Itu baru satu, baru doangan. Ada lagi doangan itu sebenarnya terbagi dua. Kalau di Jeneponto itu terbagi dua. Satu namanya Akape Sumanga, yang satu namanya Akios Sumanga. Itu. Untuk Akape Sumanga itu ada lagi di dalamnya namanya Penruntun Sumanga. Jadi saya dulu kalau ikut lomba pidato jarang tidak juara. Kenapa? Saya punya Penruntun Sumanga. Naik di balingku, begitu lawan saya naik ke atas podium, jangan coba-coba lawan itu menatap mata saya. Karena begitu dia menatap mata saya langsung akan berkata, saya hisap seluruh semangatmu, saya hisap seluruh kepintaranmu, kau akan menjadi bisu sekarang. Terhenti dia, hilang konsentrasi. Tahu pongor itu tujuan puntua. Nah itu, orang bilang, loh kenapa selalu juara? Bagaimana tidak juara kalau saya punya mantra Pak? Bahkan jurinya juga bisa dikasih mantra Bu. Namanya Palupu Sumanga. Palupu Sumanga itu artinya pelumpuh semangat. Jadi kalau ada juri yang benci sama saya, itu akan jadi cinta. Kalau benci sudah jadi cinta, jelek pun akan terlihat bagus. Kan seperti itu. Kalau kita lihat laki-laki nih, hidungnya misalnya satu ya kurang gagah gitu. Atau cewek misalnya kita lihat kalau pakai alis itu bisa 2 jam. Itu. Ini ada pengalaman ini Bu. Jangan coba-coba mengusik perempuan yang sedang pakai alis. Iya, karena bahayanya lebih berat bagi laki-laki. Kalau dikasih goyang tangannya bisa kena mata kan, ongkosnya besar. Ini saya kembali lagi, itu intermezzo saja. Sastra lisan kembali saya kembalikan, bahkan dalam pernikahan bagi orang Bugis Makassar ada lagi yang namanya Akio Bunting. Itu. Jadi kalau ada orang menikah, nah itu kalau di Betawi itu kira-kira balas pantun. Jadi pengantin itu mau masuk, itu harus dipanggil dulu. Harus disambut dulu dengan sastra lisan yang namanya Akio Bunting. Yang memanggil disebut Pakio Bunting, Pakio Bunting. Dia yang memanggil. Jadi dibedakan antara Pakio dengan Pakio. Kalau Pakio berarti yang digunakan untuk memanggil, itu Pakio. Tapi kalau Pakio berarti orang yang memanggil. Nah, Pakio Bunting berarti orang yang memanggil pengantin. Kenapa harus dipanggil? Supaya sukmanya yang berkeliaran di luar itu terkumpul satu di tempat dia akan dinikahkan. Itu fungsinya Pakio Bunting. Jadi tenan tunak kuliah sambaran tok Pakio Bunting. Tenan kuliah salahnya apelik naskana nikung ipore maki. Harus kita tahu dulu siapa yang akan kita panggil. Kenapa? Menikah itu harus menikah lahir dan batin. Bukan cuma lahir yang menikah, tapi batin kita juga harus menikah. Kalau kita menikah lahir dan batin bagi orang Bugis Makassar, kita nikah di sini setelah menikah lahir batin, dia melakukan, pasangan kita melakukan satu hal yang aneh, itu akan terasa di batin kita. Itu yang disebut dengan pernikahan lahir batin. Mingka pun lahir nikah luar pengetahuan kita selaku pasangan suami istri. Jadi sampai pada pernikahan kematian pun ada. Kalau di kantor itu namanya abdi toto. Peratapan. Jadi ada adik kita meninggal,
itu kebaikan dan keburukannya kadang disebut semua. Jadi bukan cuma kebaikan, keburukan juga disebut. Misalnya seperti ini. Oh anak mati toje makonyo naung ana ina milangir nang itu dono kak bapa. Misalnya njo itu pitoto. Lama. Kenapa? Mata yang jatuh mengenai mayit itu bisa ganti dengan itu. Jadi hebatnya orang dulu, para penganjur untuk masuk agama Islam, dia tidak membuang api toto secara langsung, tapi dia menggantinya dengan para kiai, para ulama mengganti api toto dengan ammaca kitab, membaca kitab. Apa yang dibahas dalam ammaca kitab? Itu pasal-pasal tentang kematian yang kalau dibahas tadi pasalat kematian. Bagaimana proses nyawa diambil, di mana nyawa keluar, apa yang dilakukan oleh roh ketika melihat nyawa sudah keluar dari tubuhnya, apa yang dilakukan oleh roh ketika kita dimandikan, apa yang dilakukan oleh roh ketika tubuh kita dibungkus kain kafan, apa yang dilakukan oleh roh ketika jenazah kita diangkat ke kuburan, dan apa yang dilakukan oleh roh ketika anak-anak, sanak saudara, famili meninggalkan kuburan. Itu ammaca kita. Jadi yang tadinya kita pitoto itu meratapi kematian, membuat dada kita sesak karena luka, dengan ammaca kita diingatkan bahwa yang di depan kita itu meninggal sekarang, tapi besok atau lusa kita yang akan meninggal. Teman-teman dari Nusa Tenggara Timur nanti mau lihat kita. Jadi akan ada pertunjukan khusus namanya komposisi ammaca kita yang akan dipandu oleh salah seorang pemain biola Sulawesi Selatan, terbaik Sulawesi Selatan, yang kebetulan kelahiran Jeneponto. Sebenarnya bukan kebetulan, yang kebenaran, ya. Lahir di Jeneponto, namanya Maskur Al-Alif. Itu nanti kita akan nikmati sajiannya, insya Allah nanti malam. Bukan sebentar malam ya Bu, nanti malam, karena kalau sebentar itu berarti waktu, padahal malam itu 12 jam. Masa 12 jam sebentar? Nah, itu. Jadi nanti, nah itu ammaca kita. Di luar itu banyak sebenarnya sastra lisan yang dipindahkan turun temurun. Kalau Sindri di Goa itu biasa memakai keso, kalau Sindri di Jeneponto itu disebut bosi timurung. Itu. Jadi kalau kakek saya nih namanya Punda, itu kalau habis maghrib itu bersandar di tiang rumah, rumah di sini kan rumah panggung. Itu kakek itu sudah duduk di atas balai-balai di depan, di paladang, di teras, bersandar ke tiang, kemudian bernyanyi bosi timurung. Apa urunna apa pakaramulanna kere capana kere aka maranranna naka ana mikarai ngaribinamu la lampa maanne anati ako lambari bawanu. Itu bosi timurung, mirip dengan Sindri di Goa, cuma langgamnya berbeda. Langgam itu artinya lagu. Misalnya bosi timurungnya orang Arung Keke tidak sama dengan bosi timurungnya orang Bangkala. Itu berbeda, jadi tiap kecamatan punya kekhasan. Nah, di luar itu sangat banyak. Kayaknya sampai Jumatan minggu depan tidak akan selesai. Nah itu. Jadi ini sekadar pengantar dulu, tapi inti dari pemaparan saya tentang sastra lisan di Jeneponto di Turatea, intinya adalah bahwa sastra lisan itu bukan sekadar kebutuhan, tapi memang sudah benar-benar menjadi bagian dari hidup masyarakat Turatea, pada khususnya
lisan adalah sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi terkadang kita tidak tahu bahwasanya oh ini yang disebut dengan sastra lisan. Ambil contoh, barangkali kita selalu berdoa, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Bagi yang Islam, itu menandakan bahwa sebenarnya sastra lisan sudah kita lakukan. Seperti itu. Dan juga ada poin penting bahwa ternyata banyak bahasa kita yang terdiri dari satu kata tetapi memiliki banyak makna. Contoh, kalau bahasa Indonesia kita ambil kata bisa. Kalau kata bisa kita arahkan ke ranah pembahasan binatang, itu menandakan adalah racun, bisa ular, itu berarti racun ular. Tetapi kalau kita arahkan kata bisa ke arah kehidupan, itu berarti dapat, mampu, bisa, dapat atau mampu, seperti itu. Jadi betul-betul bahasa yang kita gunakan sebenarnya adalah bahasa yang kaya akan makna walaupun hanya dengan satu kata, seperti itu. Nah, maka dari itu sekarang adalah proses tanya jawab atau sesi tanya jawab. Jadi bagi saudara-saudara para hadirin yang ingin melontarkan pertanyaan kepada narasumber kita, silahkan. Untuk sesi tanya jawab pertama saya buka 3 orang dulu, 3 orang. Maka dari itu bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, silakan naikkan tangannya, sebutkan nama maupun instansinya, dan silakan ajukan pertanyaannya. Kepada bapak atau ibu para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan Karin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan di tempat ini ada yang jadi bentuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi banyak dari pelaku-pelaku seni dari luar Sulawesi. Syukur alhamdulillah. Inilah saya sebagai guru bahasa daerah sejak saya terangkat dan saya alumni UNM. Saya ambil jurusan bahasa daerah karena melihat bahasa daerah saya masuk tahun 88. Benar terbukti dosen saya mengatakan kalau kamu tidak bertahan memakai D1 bahasa daerah untuk mengajarkan di sekolah-sekolah SD, bahasanya termasuk inilah yang saya sekarang ini Pak, sehingga saya tidak tanya, cuma saya ingin masukkan supaya pemerintah jadi contoh, termasuk ini di Benteramba karena saudara saya, tetangga saya Karisbani sebagai Pak Lurah, Pak Camat juga saya punya teman, supaya mulai dari PAUD TK diajarkan kadang nangkap padang nampak, supaya dia kenal budaya kita. Diajarkan tentang adat. Jadi saya informasikan kepada rekan-rekan dari itu ada istilah keraing, itu penghormatan kepada lawan bicara dalam sastra lisan. Kalau saya berbicara dengan ibu dari Jawa, kering berarti sesuatu yang kita sangat terhormat. Itulah ciri khas orang Jeneponto, tidak dimiliki oleh suku-suku lain di Indonesia. Inilah yang saya selama ini Bu, sehingga saya bersyukur orang dia cek saya perhatian di konteksnya sastra, baik dari segi ada istiara apa saja berbicara memang keraing berarti jabatan sebagai pemerintahan pada kerja. Ini saya informasikan
Jadi nama Karimun Teramba itu adalah kedudukannya sebagai pemerintahan. Dan sayang karena dia menjadi dulu maka anaknya dikatakan Karaing juga di belakang. Yang ketiga manaknya Karaing berarti penghormatan kepada yang disapa, yang sangat tinggi. Jadi kalau di sini itu kalau yang ini Karaing sangat tinggi penghormatannya itu orang. Bahasa daerah, SD, SMP kurang cuma saya. Karena kurang perhatian dengan budaya kita karena bahasa itu budaya, bahasa itu adalah budaya. Kita tahu orang bukan di akan ditangkapi oleh ini Pak Krisna atau Daeng Daeng Krisna ya. Tadi seperti yang disampaikan, mungkin kalau Eyang mendengarnya ketawanya belakangan ya, yang lainnya sudah tertawa, Eyang nunggu terjemahannya. Nah seperti yang disampaikan terkait dengan apa makna-makna dari yang diucapkan gitu, disampaikan. Misalnya seperti kalau ada gadis lewat harus seperti apa gitu ya. Maksudnya ada yang bahasa sendiri untuk itu bisa menjadi keyakinan kita. Nah, mungkin di sini Eyang bertanya, Daeng, karena apakah keyakinan ini itu yang disosialisasikan atau tidak? Karena kalau Eyang sendiri di sini membawakannya kita orang Jawa. Kalau orang Jawa ada juga, tetapi ini tidak secara umum, khususnya karena yang orang seni. Ya kalau dalam ketoprak ya, ketoprak mah yang dimakan kalau di Jakarta, kalau di Jawa hiburan. Itu ada seperti misalnya kita dulu belajar nggak ngerti dah, jadi ngerti padahal apa iya sih sebenarnya. Misalnya saya ngeliat Daeng kan, saya bilang niat ingsun matek aji-ajiku semar mesem marmo teko marmoyo teko madhep ngetan mangku rembulan madhep ngulon mangku surya semut ireng padha mandeng semut putih padha asih si jabang bayi. Daeng siapa nih namanya? Daeng pelas asih ning badan niro, langsung senyum ting, kok akan terpesona olehku yang gitu. Itu hanya memang pada konteksnya itu kepada grup atau kita orang seni. Mungkin kalau secara umum tidak. Nah mungkin ini yang satu pertanyakan, apakah itu menjadi sesuatu yang umum
bisa karena tadi Eyang mau Dayang mau ngasih tahu Eyang, ntar aja pas malam Jumat kan gitu ya. Kita jadi penasaran juga. Ya, nggak apa-apa, ini juga bercanda, jadi kita nanyanya kan saling gayung bersambut. Iya. Nah kemudian betul juga disampaikan Bapak, kalau ini mungkin sharing aja terkait bahasan. Eyang ada di Kabupaten Bekasi adalah wilayah Provinsi Jawa Barat. Sama-sama satu provinsi aja ada keterkaitan dan kekuatan bahwa orang Bekasi mah bukan orang Sunda, kagak ngerti gua dah suruh ngomong bahasa Sunda. Karena bahasanya adalah bahasa daerah. Jadi ada tetangga-tetangga emang orang Betawi asli. Bahasa daerahnya bahasa Sunda. Lah kagak ngerti. Nah ini orang Kabupaten Bekasi, nah itulah hebatnya Bekasi. Punya 2 ibu. Ibu Betawi dan ibu Sunda, Jawa Barat. Dah labu selah bagian kagak napa-napa. Nah yang satunya lagi deh, punten, mangga. Nah itu nanti sama-sama kita akan saksikan besok ya, bahwa penyajian terus ini pertunjukan kita membawakan tari tradisi, tari rakyat Sunda, dan untuk lokakaryanya tari pengembangan Betawi Bekasi. Nah kemudian dari bahasa mungkin apakah di Jeneponto ini selain bahasa ada aksara? Karena di Sunda kemarin juga kita sempat ngobrol terkait dari Dewan Kebudayaan menguatkan jangan cuman bahasa tetapi aksara seperti di Solo cuman basa kromo inggil tatanan tinggi ya, kowe kamu dalem, nah, itu ada tatanan bahasa. Kalau kita bicara dengan yang lebih muda nggak bisa kita jawab sampean panjenengan itu tata, tetapi aksara yang memang sekarang itu sudah hampir generasi kita melupakan. Hono caraka data sawala padha jayanya monggo bathanga itu sekarang anak sekarang blas. Nah ini adalah tanggung jawab kita yang orang dulu, orang sekarang yang masih memahami aksara itu kita kuatkan. Karena itu adalah bagian dari kebudayaan yang tidak bisa lepas dari setiap wilayah di tanah air Indonesia ini ada dan harus. Nah itu punten barangkali ini sama-sama titipan kita sebagai orang tua Eyang supaya selain bahasa itu aksara. Kalau memang di Jeneponto itu ada aksara yang Eyang memang terus terang tidak belum tahu, itu bisa juga karena di daerah Jawa Barat juga ini lagi akan mengangkat jangan bahasanya, karena bahasanya udah terbagi antara Betawi dengan Sunda. Jadi bahasa yang mana? Nah kemudian aksara juga mau seperti apa? Nah mungkin itu, dan barangkali di sini tenar nggak ya dengan lagunya yang Jaran Goyang? Kenal ya? Padahal penyanyi siapa ya, Daeng? Yang jaran goyang gitu. Bukan. Nela ya? Itu sempat nanya, kamu nyanyi? Ya, ini dari Eyang, hiburan, intermezzo juga. Katanya kamu nyanyi tapi kamu nggak ngerti artinya. Yang penting si pencipta lagu memberikan. Padahal nggak ngerti artinya. Emang apa sih artinya jaran goyang? Sama supaya yang lawan jenis kita ya itu tertarik. Nggak ngerti. Niatengsun jaran goyang ya. Niatengsun mata kaji ajiku jaran goyang. Apa arane cemetiku sada lanang tak sabetake ana watu kemloso amjar. Tak sabetake ana gunung gugruk. Tak sabetake ana segara asat. Rohmu, jiwaku, jiwamu, kasihku, kasihmu, maka kau akan cinta padaku. Nah, Nela Krisna sendiri nggak ngerti artinya, asal jaran goyang, ya, atau semar mesem tadi yang udah yang sebut. Itu kadang kalau kita berucap, kita jangan asal ikut-ikutan, tetapi kita mencoba apa makna atau arti yang kita ucapkan. Terima kasih dari Eyang mewakili Kabupaten Bekasi sedikit terkait dengan bahasa untuk kita, anak-anak kita pendidikan. Selain bahasa adalah aksara,
kemudian sosialisasi dari sastra lisan yang memang untuk disosialisasikan atau untuk komunitas tertentu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang dari Bekasi, Sanggar Seni Kusuma telah melontarkan pertanyaan dan mewakili sebagai penanya kedua. Nah, sekarang di sesi pertama kita masih mencari satu penanya lagi. Barangkali ada dari saudara-saudara maupun tamu undangan. Ya, silakan dari Ibu. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang kalau tidak kenal maka tak sayang. Saya perlu perkenalkan nama saya. Nama saya Dr. Anda Rismawati MPD, status sebagai pengawas SMP. Alhamdulillah, saudara-saudara, Bapak Pemateri, Bapak Lurah, saya lahir dan besar di Jogja. Tetapi sudah hampir 30 tahun berada di Jeneponto. Tetapi sebagai orang yang berkembang biak di Jeneponto, saya menjadi orang yang juga cinta dengan Jeneponto. Tetapi kecintaan saya sebagai orang yang dulu kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Jogja, kecintaan saya itu menjadi kecewa ketika pemerintah Jeneponto, saya berani katakan, sangat minim memperhatikan perkembangan sastra. Tapi Pak Lurah, mohon maaf, saya sampaikan ini bukan untuk apa, tetapi untuk menjadi pemicu bagi kita semua, Kareng. Kareng di, mengapa? Karena saya bandingkan dengan tanah kelahiran saya di Jogja, Tabe, saya masih selalu berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Di sana itu boleh dibilang agak subur lah, atau agak terjaga perkembangan, pertumbuhan dan pemberkayaan atas bahasa lisan. Sementara kita di sini, Kareng, saya berani katakan, mohon maaf sebelumnya, agak kurang diperhatikan. Mungkin begitu, Kareng di? Iya. Saya sampaikan seperti ini, Kareng, bukan karena untuk saya mencela, tetapi saya ingin Jeneponto tidak mau atau tidak boleh ketinggalan dengan kabupaten lain. Saya tahu di sini banyak teman-teman kita yang berjiwa seni, berjiwa seni lisan, sastra tertulis maupun lisan. Tetapi mohon ini menjadi hari ini menjadi momen yang sangat awal atau momen yang sangat bagus untuk kedepannya menjadi bangkit kembali sastra lisan. Saya sendiri, Kareng, sangat senang kalau mendengar Pak Yuk Bunting, Angaru dan sebagainya. Dan mohon maaf ketika saya masih memimpin sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Taruang, Kareng, boleh dibilang siswa kami itu sering tampil di tingkat kabupaten. Oleh karena itu justru ini saya ingin kembangkan. Ketika saya sudah menjadi pengawas, saya ingin kembangkan ini untuk sekolah yang lain. Jadi mohon pertanyaan saya kepada Pak Lurah maupun kepada pemateri, bagaimana cara saya untuk bisa membantu pemerintah setempat ini, pemerintah Jeneponto, untuk mengembangkan, membudayakan dan lebih menguatkan sastra lisan khususnya. Sekian pertanyaan saya, kurang dan lebihnya ada mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rismawati MPD selaku pengawas SMP yang telah melontarkan pertanyaan. Tetapi sebelum beliau melontarkan pertanyaan, ada sedikit kritikan yang beliau sampaikan. Tetapi yakin dan percaya kita harus dewasa menyikapi hal tersebut. Segala kritikan harus kita letakkan di belakang sebagai pendorong kita untuk terus melangkah maju. Jangan letakkan kritikan tersebut di depan untuk menghalangi kita melakukan inovasi-inovasi baru dalam memajukan Kabupaten Jeneponto. Nah, tadi ada 3 orang penanya maupun memberikan respon akan materi ini. Yang pertama dari Kareng yang di sana,
Bapak Syahril Desitaba. Bapak Syahril Desitaba, di mana beliau berprofesi sebagai guru mata pelajaran bahasa daerah. Guru mata pelajaran bahasa daerah, di mana beliau menyampaikan keluh kesahnya tentang anak-anak seharusnya dari sekarang paham tentang kaganga sampai wasa aha, bukan adakah chip. Itu barangkali selalu viral sekarang, padahal kaganga sampai wasa aha itu adalah sesuatu yang wajib kita hafal di luar kepala, seperti itu. Dan juga beliau menitik beratkan pada adab. Betul, adab sangatlah kita junjung, karena kenapa? Rasul saja lebih mengutamakan adab dibandingkan ilmu. Karena di saat kita mengutamakan adab, maka yakin dan percaya ilmu akan mengikut di belakangnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Eyang Anjar, perwakilan dari Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Sanggar Seni Kusuma, yang mempertanyakan dua hal. Yang pertama tentang apakah sastra lisan ini sosialisasinya secara umum atau hanya orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua, apakah di Jeneponto ada bahasa atau aksara. Barangkali seperti itu. Jadi sifatnya ini Eyang 2 in 1, dua pertanyaan dalam satu kali berdiri. Yang ketiga, pertanyaan tadi dari Ibu Rismawati MPD selaku pengawas SMP, yang beliau sebelum bertanya tadi saya sudah sampaikan beliau memberikan kritikan. Adapun pertanyaannya cuma satu, yaitu bagaimana cara beliau untuk mampu berdedikasi, untuk mampu mengabdikan dirinya untuk membantu perkembangan budaya yang ada di pemerintah Kabupaten Jeneponto. Barangkali begitu Ibu. Iya, jadi itu barangkali ketiga penanya pada sesi pertama kita. Selanjutnya sebentar di sesi kedua kami akan buka pertanyaan untuk yang nonton lewat online. Jadi sebentar setelah dijawab di sesi pertama, kita akan buka sesi kedua bagi penanya lewat online. Selanjutnya sesi ketiga untuk penanya yang lewat offline lagi, seperti itu. Untuk waktu dan kesempatan, dengan hormat kepada pemateri, saya persilakan. Ya, pantun untuk saya belum muncul juga, tidak apa-apa, kita teruskan saja. Iya, masih diingat. Baik, saya pikir persoalan adab itu persoalan yang sangat krusial di Staba. Saya masih ingat benar, misalnya kalau bapak saya lagi duduk bersandar ke dinding misalnya, saya tidak bisa lewat kalau tidak tabe. Dan bukan cuma gaya yang menyebut, gaya kita bukan cuma gaya kita yang bertabik, tapi suara itu keluar. Tabit tita, tabit kaing, tabit daeng, tabit bapak, tabit patah, itu disebut. Jadi tidak sekedar lewat, tapi kita sebut tabit. Gitu. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa lisannya orang Makassar ya harus sesuai dengan perbuatan. Sebenarnya didikan awalnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya melakukan saja, tapi lisan kita juga harus disebutkan. Seperti itu. Persoalan adab jelas merupakan bagian dari sastra lisan. Kenapa? Sastra lisan itu sebenarnya salah satu alat untuk pendidikan karakter. Itu. Misalnya di Jeneponto itu salah satu bagian dari sastra lisan itu adalah parupama. Itu dongeng. Jadi misalnya kalau di Jeneponto itu ada dongeng Lompogolo. Nah itu. Kalau kita sudah menceritakan dongeng Lompogolo, kalau di bahasa Indonesia kan itu besar bola. Jadi dia pekerjaannya itu perutnya membesar seperti bola karena pekerjaannya makan dan tidur. Kalau di bahasa Makassar kan itu menjadi kutbal, dekutbal. Dia kutu dan balala, ya itu. Dia malas tapi rakus, malas bekerja, rakus makannya, banyak utangnya. Ngapa ditambah boleh? Nah itu. Nah, kalau itu kita ceritakan misalnya parupama, karena itu parupama sastra lisan. Kalau kita ceritakan mendongeng, itu akan masuk pertama unsur seninya. Ketika kita bercerita kepada anak, si anak akan menerima satu pendidikan. Bagaimana menyuarakan pikiran, bagaimana berkomunikasi secara verbal,
Jadi sebenarnya orang tua yang sering bercerita kepada anaknya, sering mendongeng kepada anaknya, akan mendapatkan anak yang bisa mengemukakan gagasannya dengan baik. Itu saya buktikan, itu saya buktikan karena anak saya dari SD sampai besar itu selalu saya dongengkan sebelum tidur, dan mereka tidak mau tidur sebelum saya membaca dongeng asal saya ada di rumah. Faktanya anak saya sudah bisa menulis cerpen itu masih kelas 2 SD, dan judul cerpennya Keblinger. Itu kalau kata orang Sunda ya, Keblinger gitu. Kenapa judulnya? Ada anjing di kepala ayahku. Itu anak SD kelas 2. Jadi tetangga saya itu setiap ngomong kepada anaknya itu suaranya besar. Harusnya kan orang Jeneponto ini yang suaranya besar, ini terbalik. Ada orang Sunda tapi suaranya gede. Kalau marah ke anaknya, kebun binatang rusak. Itu. Anjing, sini kok. Nah, itu. Tapi pakai bahasa Sunda kan. Dia omelin anaknya, akhirnya anak saya menyikapi itu dengan membuat cerpen yang berjudul Ada Anjing di Kepala Ayahku. Bisa kita bayangkan itu imajinasi anak-anak, karena saya sering mendongeng. Bahkan ketika kalau saya mendongengkan misalnya si Kancil, itu dongengnya itu tidak akan pernah selesai, sebab yang akan teruskan dongeng itu anak saya, bukan saya. Itu setelah anak saya lumayan besar. Itu fungsinya. Orang yang lupa itu. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan sastra lisan, terutama Parupama misalnya, kita sudah menanamkan pendidikan karakter tanpa kita sadari. Seperti itu. Jadi kalau kita merasa orang Makassar, orang Jeneponto, didik anak dengan bercerita. Ajak anak ngobrol. Kalau bapaknya susah berbicara kepada anaknya, ibunya. Nah itu. Nah ini terbukti di keluarga saya. Ibu saya itu pencerita yang baik. Ibu saya mampu menirukan semua karakter yang ada di kampung saya. Jadi kalau ibu misalnya menceritakan satu peristiwa, nilapoi jaran nanti tarinu nak. Dia kalau di bahasa Indonesia kan, tadi itu kudanya Om Tarimu ditabrak. Dia cerita, Om Tarimu itu marah. Dia tiru suaranya Om saya itu persis suaranya sama. Ngapa nanu lapo jaranku? Nah itu, kenapa kau tabrak kudaku? Barangkali dari sana lahir bakat saya menjadi teater, barangkali itu. Tapi kemudian saya menjadi pencerita yang baik, dan tidak salah kalau nama saya sebut Pak Bicara. Nah, seperti itu toh. Nah, itu. Kemudian saya rasa begitu, Destaba. Jadi jangan khawatir, sastra bahasa Makassar belum akan hilang dalam rentang 25 tahun, karena sampai sekarang masih digunakan oleh lebih dari 1 juta orang. Itu. Jangan khawatir dalam rentang 25 tahun. Tapi kalau kita tidak menjaga dan merawat itu, bisa hilang dalam rentang 20 tahun. Kalau misalnya besok kita semua di Sulawesi Selatan, terutama Rumpun Makassar, itu berbahasa Indonesia semua, atau campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, 20 tahun yang akan datang bahasa Makassar akan hilang di Jeneponto. Itu. Jadi caranya ya kita rawat. Pak Sahrir atau Destaba, kate kareng patah tanggung jawab kepada anak didik. Tetapi sebenarnya bukan tanggung jawabnya Pak Sahrir. Tanggung jawab terbesarnya ada pada orang tua. Kita harus memperlihatkan budaya kepada anak, bukan buaya. Karena budaya dan buaya itu hanya beda satu huruf. Hanya beda huruf D, Pak. Sama dengan seniman. Seniman kalau huruf N-nya hilang, kita akan jadi seiman. Tapi kalau buaya ditambah budaya kehilangan satu huruf saja, itu bisa menjadi buaya. Maka budayawan bisa menjadi buayawan. Betul? Lak bun diceritai ya. Itu saya rasa Pak Sahrir. Insya Allah mari kita jaga bersama bahasa Makassar ini, dan kita berusaha bersama supaya tidak punah. Nah, seperti itu. Ada satu bahasa di Lampung, namanya bahasa Kaganga. Itu sekarang penuturnya sudah tidak ada, dan justru ahlinya itu dari Prancis dan dari Jerman.
Iya, Belanda. Itu ahlinya itu dari sana. Jadi orang Lampungnya sudah tidak ada yang tahu. Justru ketika saya mengadakan riset tentang bahasa Kaganga, pakarnya itu orang Prancis. Itu jadi keblinger kan kita orang Indonesia gitu. Kemudian ke Ibu Eyang, apakah sastra lisan itu hanya berlaku bagi kaum masyarakat komunitas seni atau masyarakat umum? Nah, kalau sastra lisan di Makassar itu masyarakat umum, Bu. Masyarakat umum. Misalnya mantra tadi itu cuma bukan miliknya Daintika selaku seniman, atau bukan cuma miliknya Ichang ya selaku seniman, Bu. Itu semua masyarakat itu bisa membaca mantra misalnya. Cuma kalau Akio Bunting ya pasti dia seniman. Biasanya seperti itu, Bu. Atau Angaru pasti dia seniman, harus punya jiwa seni. Karena seni mempengaruhi orang itu juga kesenian. Itu. Dan Angaru itu seni mempengaruhi orang. Akio Bunting itu seni mempengaruhi orang. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang, kita Angaru di sini, di belakang Angaru. Begitu ya. Itu. Nah, jadi itu pertanyaan jawaban untuk Boyang. Yang pasti sastra lisan di Bugis Makassar, terutama Makassar, itu rata-rata untuk masyarakat umum. Baik Parupama, baik Rapang. Rapang itu ini, Bu. Jadi kalau di Bugis Makassar itu ada budaya menulis dari dulu sebenarnya. Budaya menulis itulah yang disebut dengan lontara. Nah, budaya menulis itu bahkan peraturan-peraturan yang ada itu ditulis dan disebut dengan rapang. Itu ini. Jadi misalnya begini, Bu. Inai-naianna jarang antama drikokonna bijana nanakan renanjo barambaranna nirak bangi ni pasalai bla bla bla. Nah, itu dulu. Barang siapa yang punya kuda, melepaskan kudanya dan masuk ke kebun yang dipagar dan memakan tanaman yang dipagar, maka pemilik kuda akan terkena sanksi. Bla bla bla. Dulu itu ada aturan begitu, Bu. Rapang namanya. Itu. Atau misalnya seperti ini. Inai anna mo anate ai karain nanalari yang anak karain lani pasala isalang bla bla bla. Itu. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Bahkan ada juga, Bu, aturan yang tidak ditulis tapi bisa menjadi konvensi, kesepakatan bersama. Misalnya tongkosila. Tongkosila itu jumlah tingkap atap rumah kalau di Jeneponto itu harus sesuai dengan strata. Misalnya kalau cuma satu namanya tidak boleh 2 tingkat tongkosilanya. Tidak boleh. Kalau cuma 2 namanya tidak boleh 3 tongkosilanya. Kalau cuma 3 namanya tidak boleh 4. Nah, itu jadi orang jadi ketahuan. Kita baru lihat rumahnya misalnya nih Karsibali. Saya lihat rumahnya nih. Oh, Karsibali 3. Oh, berarti bisa jadi Karaing. Toh? Nah, belum pikir. Nanti 4. Ini baru anak Karaing. 3 itu baru anak Karaing. Misalnya kalau dia jadi camat, kalau dia jadi lurah berarti bisa jadi pemimpin. Sekarang toh, kalau dulu kan bangsawan Karaing. Nah, kalau dia jadi lurah atau pemimpin yang bukan tingkat tinggi, misalnya Galarang, Tukdo atau Bate, itu baru bisa 4 tingkapnya, 4 tongkosilanya. Siapa yang 5, siapa yang 6, siapa yang 7, itu cuma Karentino dan hanya bisa menjadi raja. Jadi kalau misalnya Karesibali karena kaya raya baru banyak uangnya, kemudian dia bangun rumah mewah, temurus tidak bisa sebenarnya tingkap 5 tapi dia pasang tingkap 5, maka Desibali akan terkena, Karesibali akan terkena basung. Basung itu perut membesar, susah tidur, sesak napas, hidupnya tidak panjang. Itu kalau kepercayaan di sini, Bu. Jadi rumah saja itu ada aturannya. Rumah saja ini. Bahkan menikah itu ada aturannya, Bu. Nah, ini jadi bahaya nih. Jadi orang Makassar itu bahaya sebenarnya, Bu. Bu Risma ini salah masuk kandang. Tapi kalau ibu sudah masuk ke Makassar, ibu akan tahu bahwa orang Jeneponto pada umumnya persis seperti pohon lontar. Kulitnya keras, di dalam lembut.
Itu orang Jeneponto. Lihatlah batang lontar, kita tinju keras. Anda pukul orang Makassar, orang Jeneponto, pukulan orang Jeneponto lebih besar lagi, lebih keras lagi. Silakan tonjok itu batang lontar, tal. Kalau bahasa Melayunya tal, kalau bahasa Makassarnya tala. Itu. Nah, kenapa di luar kuat? Nah, itulah orang Jeneponto. Di luar kelihatan kasar, itu untuk melindungi hatinya yang lembut. Makanya jangan sampai Bu Eyang dicintai oleh orang Jeneponto. Jangan. Lebih baik Bu Eyang dimarahi orang Bone daripada dicintai oleh orang Jeneponto. Kenapa? Kalau dicintai dimarahi orang Bone, paling marahnya begini, Bu. Jangan Ki begitu. Tidak baik itu. Begini Ki bagus. Itu orang Bone, Bu. Tapi kalau ibu dicintai orang Jeneponto, begini caranya, Bu. Mau sama kamu? Kalau tidak mau apa kamu bilang? Bila memang kau bilang mau. Orang Jeneponto itu, Bu, jatuh cinta saja keras. Kenapa? Angin ini, Bu, angin kencang, Bu. Saya kalau teriak ke sebelah, oi, padahal tetanggaan, Bu, tapi teriak karena angin. Cuma keras di luar untuk melindungi hati yang lembut. Berikan apa yang kamu punya, orang Jeneponto akan memberikan semua yang dia punya. Semua ya. Ibu Eyang datang itu cuma bawa senyum. Kita akan sambut Bu Eyang dengan hati. Semua kita berikan kepada Bu Eyang kecuali sertifikat tanah. Iya, karena sudah digadaikan. Iya, di BRI ini itu sertifikat tanahnya. Nah itu, ini humornya Bu Eyang. Saya rasa itu untuk Bu Eyang ya. Jadi mengenai aksara, apakah ada aksaranya? Saya sudah jelaskan tadi, Bu, bahwa di Jeneponto dan khususnya dan Makassar pada umumnya sebenarnya tidak perlu dulu, Bu, dilihat dari aksaranya, kita lihat alamnya itu sudah ketahuan. Pada daerah yang ditumbuhi pohon lontar dengan baik, itu pasti punya tradisi menulis yang baik. Itu sudah apa namanya? Bukan rahasia lagi. Satu contoh, Mumbai di India itu punya tradisi menulis yang baik. Sumbawa di Nusa Tenggara Timur itu punya tradisi menulis yang baik. Bali itu punya tradisi menulis karena ditumbuhi lontar. Jeneponto pasti punya tradisi menulis. Kenapa? Bahkan dahulu kala raja kudanya Raja Kencing saja itu dicatat. Itu dicatat, Bu. Jadi kuda nih misalnya dinaiki raja berhenti kencing. Atamea yandrin jaran nakarai nga ajari kokon namian nekarai nga ribinamu. Nah itu. Jadi di mana kudanya raja itu berhenti kemudian kencing di sana, tanah itu menjadi milik karai nga ribinamu. Itu ini namanya lontara bilang, pencatatan peristiwa. Jadi itu ada, Bu. Jadi jangankan kudanya raja kencing, raja batuk itu kita tahu, Bu. Makanya kalau saya ngomong misalnya ada satu panglima perang kerajaan Binamu yang disebut Pasiko Denyau, Pasiko Denyau itu namanya panglima perang itu yang pernah dihadang oleh Belanda di kawasan Bonto Tengah, itu yang jalur provinsi itu, Bu. Dia melawan satu peleton. Satu peleton itu berarti 120 orang pasukan. Dan dia satu orang, Bu. 62 orang dia tewaskan di tempat. 62 orang. Dan dia tidak mati meskipun ditusuk dengan pakai apapun, kecuali dipukul dengan menggunakan pelepah daun kelor. Itu namanya Pasiko Denyau. Pasiko Denyau itu hidup pada masa pemerintahan Raja Binamu yang ke-7. Itu ada di Lontara. Jadi kita tahu peristiwa masa itu karena Lontara. Nah, di mana sekarang Pasiko Denyau? Itu yang dibuang oleh Belanda ke Ceylon, ke Birma sekarang. Kemudian dari Birma dibuang ke Perancis. Di Perancis dia disebut sebagai Krain Mark dan menjadi panglima perang di Perancis. Namanya Krain Mark. Krain. Padahal dia disebut Krain karena orang Perancis susah lidahnya menyebut Karain. Nah, jadi orang Perancis menyebutnya Krain. Itu hurufnya CRAN. Itu ada di sejarah, Bu. Itu. Ini satu contoh saja. Kemudian pernah juga pada satu peristiwa setelah perjanjian Bongaya,
ada 20.000 pasukan perempuan dari Jeneponto, 10.000 dari Binamu, 10.000 dari Bangkala yang mendampingi Fatima dan Takontu meninggalkan Sulawesi Selatan. Setelah Fatima ini menolak perjanjian Bungaya, menyeberang ke Jawa, membantu Sultan Mataram melawan Belanda. Pasukan, makanya kalau Binamu dan Bangkala itu selalu disebut menjadi penyedia Tubarani bagi kerajaan Goa, karena kerajaan Binamu dan kerajaan Bangkala adalah kerajaan Palili, kerajaan sambungan dari kerajaan Goa. Itu 10.000 perempuan ini, Bu, perempuan. Jadi kalau ada yang mengatakan tena pamancak baine, aku lebih serenakke. Nah, sahabat, tidak mungkin menjadi pasukan Tubarani kalau dia tidak bisa mancak. Pasti tahu pencak, itu kuncinya. Nah, saya rasa begitu, Bu, jawaban saya, Bu. Jadi kalau saya gak ngotot, itu bukan karena marah, Bu, itu karena angin. Iya. Begitu, Bu, ya. Nah, terakhir Bu Risma, ya, bagaimana caranya untuk membantu menggerakkan agar bahasa daerah, sastra daerah Makassar itu terawat. Sebenarnya, Bu, kalau saya ini orang yang termasuk sudah bukan zamannya lagi mengeluh, Bu. Jadi kalau saya itu tidak mau mengeluh sekarang. Misalnya, kenapa pemerintah daerah seperti ini? Saya tidak mau seperti itu, Bu. Kenapa? Keluhan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Keluhan tidak akan, orang dengar belum tentu melakukan apa-apa. Misalnya nih, seluruh rakyat Jeneponto mengeluh, kenapa di Jeneponto ini sastra daerah tidak diperhatikan? Belum tentu pemerintah itu bergerak. Jadi tidak usah mengeluh, Bu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau Ibu misalnya selaku pengawas, bikin makin lomba angaru di tingkat sekolah tempat Ibu menjadi pengawas. Itu saja dulu. Tidak bisa 15 sekolah, cukup 5 sekolah. Tiap tahun lakukan itu, lama-lama dilirik. Yang ngapa jangan Bu Risma na tolo-tolo kamu tiap tahun. Lahan regin tubuh tolo-tolo ngasih tumu ya tahu. Begitu, Bu. Mudah-mudahan Bu Risma tidak mengerti artinya. Oh, kisah juga ring. Subhanallah. Iya. Ibu Risma 30 tahun di Jeneponto, saya 31 tahun di Jawa Barat, Bu. Jadi kita sama-sama perantau. Seperti itu, Bu. Jadi lakukan saja. Nah, Festival Lontar Turatea adalah salah satu cara kami untuk menggerakkan minat, gairah, harapan, semangat pemerintah daerah untuk merawat sastra daerah. Itu salah satu cara kami, Bu. Kalau kami demo, kami unjuk rasa, belum tentu dilihat. Tapi karena bikin festival ini, makanya itu kita sengaja, Bu, mengundang Bu Eyang, mengundang tim dari Kendari, mengundang tim dari NTT. Itu disengaja supaya diperhatikan oleh Pemda. Begitu, Bu. Jadi bukan minta uang, Bu, bukan. Saya boleh ditanya, Bu, ke Karesti Bali. Selama ini sudah 3 bulan ini saya bersama Karesti Bali, berempunglah saya bilang, Karesti Bali lah habis bensinku. Habis uang bensinku, tolong kita kasih uang bensin untuk festival ini. Tidak pernah. Tapi saya minta bantuannya Karesti Bali dengan festival ini. Karesti Bali membantu tanpa berpikir. Karesti Bali, tinan yang garanannya pengadaan kursi ya. Pagi-pagi, Bu, saya ke sini sudah ada nih kursi, Bu. Bayangkan kalau tidak ada nih festival, Ibu Eyang bersila di bawah. Nah, seperti itu. Jadi tepuk tangan buat Karesti Bali. Ini yang di depan ini, Bu, gratis semua ini, Bu. Tidak dibeli, tidak dibayar, Bu. Jadi kalau Ibu Eyang mau bungkus, silahkan dibungkus, Bu. Karena biar kembali ke yang bikin, Bu Lurah, ini tidak habis juga. Nah, bilang Ibu Lurah mati begini, ini ngapa? Ngapa namanya provokator jerimang. Ah, itu. Jadi barangkali begitu, Bu Risma. Mari kita sama-sama bergerak saja. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Di Sitaba misalnya, ya tinggal mengajar anak-anak kagak ngapa bamata dana cara laya wasaha. Ya kan? Kalau Makassar itu tidak mengenal empak, Pak. Empak, nga itu tidak ada, angka tidak ada. Karena angka itu bahasa Bugis. Itu. Jadi kalau kita itu cuma kagak nga. Nah, kalau di Jawa ya hono coroko. Ya sama, kagak nga. Cuma aksaranya, aksara lontara itu dia dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan.
berbeda dengan aksara Arab, itu dari kanan ke kiri. Tapi setelah Islam masuk, wah, serapan budayanya orang Makassar itu hebat, Bu. Setelah Islam masuk, itu ada namanya bahasa aksara Serang. Aksara Serang itu tulisannya Arab, tapi bahasanya bahasa Makassar. Aksaranya Arab, bahasanya Makassar. Amaca kita yang dibaca kitab di dalam itu memakai aksara Serang. Aksaranya Arab, bahasanya bahasa Makassar. Itu, Bu. Itu sudah terjadi pada tahun 1712 yang pertama kali dilakukan oleh Syah Bandar. Jadi dia menciptakan, wah ini Islam masuk nih, bisa-bisa bahasa Makassar punah jadi bahasa Arab. Maka dibuatlah tulisannya bahasa Arab, tapi bahasanya bahasa Makassar. Itu cara orang dulu merawat bahasa Makassar. Kekhawatirannya Bu Risma, kekhawatirannya Pak Sahrir, Tabe Kereng, 400 tahun yang lalu itu sudah dipikirkan oleh pendahulu kita. Itu. Jadi makanya kalau bahasa Makassar bertahan sampai sekarang, dari dulu sudah dipikirkan itu. Itu karena Empat Tinggal Loang menguasai 18 bahasa asing sebelum ada handphone, sebelum ada Google Translate, sebelum ada kursus-kursus. Mana ada dulu kursus bahasa Perancis di Guatallo? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa karena Empat Tinggal Loang bisa menguasai 12 bahasa asing? Karena pergaulannya dengan orang luar. Seperti itu. 2 teropong. Oh, selamat datang Bu Lurah. Terima kasih banyak Bu, kue-kuenya. Yang di bawah sudah habis, yang di atas belum dimakan Bu. Makanya saya mau buru-buru berhenti nih Bu Lurah, biar saya juga bisa makan kue. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Jadi insya Allah jangan khawatir, bahasa Makassar tidak akan punah di tengah jalan kecuali kepepet. Itu. Saya rasa demikian. 11:30 Jumatan. Oh, masih ada pertanyaan online. Oke, silakan yang online dulu. Biar saya jawab singkat. Ya, jadi terima kasih kepada narasumber kita semua yang telah memberikan respon balik atas pertanyaan maupun kritikan yang telah diajukan dari ketiga karaing tadi. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab yang kedua, tetapi untuk yang online. Jadi diskusi ini selain kita berlangsung di dunia nyata, juga kita berlangsung di dunia maya. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan pertanyaan dari peserta online. Yang pertama dari Dwi Sangbayu Daengrola. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang dialek di Jeneponto, kan ada beberapa sesuai dengan wilayah masing-masing yang jadi ciri khas. Nah, pertanyaannya, apakah yang mempengaruhi evolusi dialek yang ada di Jeneponto, Kak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Muhammad Ihsan NM. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara masyarakat primitif memperkenalkan sastra lisan kepada masyarakat modern atau masyarakat kota terkhusus di Jeneponto? Yang terakhir atau yang ketiga, Ilyas Gau Tabe Kereng, ada pertanyaan. Bagaimana caranya menanamkan bahasa Makassar atau sastra daerah Makassar pada anak muda, mengingat perkembangan zaman milenial atau juga dikenal sebagai generasi Y atau generasi Langgas? Nah, ini ada ketiga pertanyaan. Barangkali Kakanda Krisna Pabicara selaku narasumber bisa langsung menjawab ketiga pertanyaan tersebut dalam satu kesempatan. Waktu dipersilakan. Baik, sebenarnya kita tidak kurang elok ya. Kurang elok kalau kita menyebut masyarakat di pedesaan itu sebagai masyarakat primitif. Kemudian masyarakat di kota kita menyebutnya masyarakat edukatif. Kenapa? Primitif itu apa yang ada di bayangan kita? Tertinggal. Apa yang tertinggal? Kuburan di dalam makam itu teknologi pahat yang sudah ada pada tahun 1200. Itu ukiran di dalam makam di Jeneponto itu. Jadi ketika itu bisa disandingkan dengan candi-candi di Jawa ukirannya. Apanya bisa disebut misalnya kita ini masyarakat primitif? Oh, tunggu dulu, tidak bisa itu. Jadi maksudnya seperti ini. Mungkin bagaimana caranya tradisi yang ada di daerah pedesaan dibawa ke daerah perkotaan. Nah, itu bisa. Misalnya gotong royong.
Kalau di pedesaan di perdesaan itu tiap Jumat atau tiap Minggu kita masih bisa gotong royong membersihkan selokan. Ada yang angkat rumah kita masih bisa gotong royong, padahal hadiahnya cuma cendol, iya toh? Nah, itu masih berlaku di desa. Apakah itu bisa dipindahkan ke kota? Bisa. Urunan itu budaya daerah, budaya desa yang dibawa ke kota. Tiap hari kita nyimpan sejumput beras, kemudian lama-lama dikumpul, itu tradisi desa. Bisa dibawa ke kota. Itu banyak tradisi di desa yang bisa dimanfaatkan di kota, tetapi tradisi itu tradisi yang menguatkan persatuan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita menikah kembali? Salah ya? Oh, kayaknya sudah di luar fokus semua. Yang ketawa cuma 3 orang di sebelah sini. Ada Karin Rewa teman kelas saya, ada Kak Awar, ya memang apapun yang saya omongin pasti tertawa, itu Kak Awar. Dan ada Dentika yang menahan senyumnya. Seperti itu. Jadi banyak tradisi atau budaya atau adat di daerah perdesaan yang bisa dibawa ke kawasan perkotaan. Insya Allah banyak. Berikutnya, bagaimana menanamkan bahasa daerah Makassar ke anak-anak muda milenial yang sudah tidak terlalu mencintai bahasa daerah, malah banyak yang mencampur baurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Oh, tunggu dulu, gampang. Apa yang paling gampang? Masuki lagu, bikin syair Makassar sebanyak-banyaknya, bikin lagunya yang bagus, orang akan hafal lagu itu dan pasti tahu bahasa Makassar. Gampang itu. Saya bilang gampang karena saya mengalami. Saya kalau menghafal lagu Makassar itu mudah sekali. Saya ingat kenapa, bahasa ibu saya. Iya toh? Ku kangen naku kamase. Itu lagu baru itu, dan baru saya tahu setelah tiba di Makassar. Tapi saya sudah hafal syairnya. Itu pakai bahasa Makassar. Jadi cara tercepat untuk menyampaikan, mengajarkan, memudahkan bahasa Makassar, menularkan bahasa Makassar ke generasi muda lewat lagu. Kemudian lagu ini dipasarkan, misalnya lewat ada pernikahan, panggil orkestriolo. Jangan panggil elektron dengan rock yang sampai di perut, nggak ape, ya toh? Mending panggil elektron. Baturate mari bulang, marencon rencong, makutanan ribintoing. Ganggu kamu kalau nanti kamu lakutanan ribintoing. Nah itu. Jadi kalau lewat lagu insya Allah akan lebih mudah kita tularkan bahasa Makassar itu. Sebenarnya bahasa apapun itu lewat lagu pasti lebih mudah. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Perancis, saya belajar bahasa Spanyol, semuanya lewat lagu. Itu. Yang kedua, rajin menonton siaran langsung sepak bola. Nah itu juga bisa membuat kita ini. Saya tahu bahasa Spanyol karena sering menonton Liga Spanyol. Kalau bahasa Inggris ya sebelumnya sudah tahu. Saya masih SMP sudah tahu bahasa Inggris. Orang Inggris yang tidak tahu saya. Kalau saya tahu bahasanya orang Inggris. Itu kehebatan saya. Saya pikir begitu. Sudah setengah dari 12. Mudah-mudahan paparan panjang kali lebar saya bisa memantik inspirasi, memantik daya pikir, dan mengungkit hasrat kita untuk melestarikan, menggali dan mengembangkan sastra lisan, terutama di Turatea. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi. Oh, apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, Kak, terkait tentang dialek di Jeneponto. Oh, kan evolusi. Ya, yang evolusi. Iya, ini sebenarnya sangat akademis ini. Iya, jadi sangat akademis, tapi saya bisa menyampaikan seperti ini. Perbedaan itu bisa terjadi karena geografis. Jadi contohnya seperti ini. Goa Takalar dan sebagian perbatasan Jeneponto bagian bawah secara geografis itu berdekatan.
Makanya orang Jeneponto bagian bawah, Bangkala Barat dan Bangkala itu rata-rata menggunakan bahasa yang mirip dengan Lakiung. Akan tetapi karena mereka juga dekat dengan Jeneponto bagian atas, mereka tercampur bahasanya. Misalnya kalau di Makassar itu TAI, Lakiung itu TAI, Turatea itu Taniai, maka Tangiai, ya. Maka orang perbatasan Bangkala dan Takalar itu mengatakan cai kamenjo. Nah, jadi dia gabung antara dia gabung antara Jeneponto bagian atas dan Lakiung. Dia karena berada di perbatasan itu sama dengan penunjukan arah mata angin, warat timburu. Kalau kita di bagian atas nekan nungang andrai kalau ngukur arungang salah sikit ya listrik nak kena serbat tanah. Nah itu enggak pernah lari makan manjir ini. Padahal ini jenis kandungan aku cerita. Ini contoh saja. Saya pikir terjawab itu di persoalan evolusinya. Sebenarnya bahasa tidak mengalami evolusi. Jadi sampai sekarang JK itu masih ada, Joka itu masih ada, kontukanne, konjo masih ada semua. Kemudian kanne dengan andrini, anjoin dengan kanjoing, konjo, itu masih ada. Apa yang menyebabkan itu bisa berubah? Misalnya, jadi kehebatannya orang pengguna dialek Turatea itu, pengguna dialek Turatea memahami dialek Lakiung. Tapi kalau orang Lakiung naik ke Jeneponto bisa bingung dulu. Nah itu, jadi memang lebih pintar orang Jeneponto ini, tabe kering, ya, tabe kering di bawah dalam bidang penguasaan bahasa. Hairudin misalnya, ini ada ponakan saya yang alumnus SMK Negeri Ujung Pandang. Begitu dia turun ke Makassar, itu jago bahasa Lakiung. Tapi sampai ke Jeneponto tetap pakai bahasa Jeneponto, Pak. Saya kalau di Jawa ada ketemu orang Makassar, saya pakai bahasa Makassar Jeneponto, anguraki. Itu. Nguraki. Apa tuh mai pare? Labat tuh jago mai kablam. Astagfirullahaladzim. Yang di belakang di tut tut tut. Sensor. Kenapa saya pakai itu? Untuk menunjukkan bahwa saya orang Jeneponto. Saya Makassar tapi saya Jeneponto. Yang celakanya kalau ada orang Jeneponto bikin lagu, ikut-ikutan gaya Lakiung. Palam-palam mau kau serbatang. Akhirnya bahasa Jeneponto bisa hilang. Misalnya ada penyanyi dari Jeneponto bikin share lagu. Kemudian dia bilang anjo Pak Mai nu Pak Mai tabajiku puliang. Dia sudah lupa bahasa Jenepontona. Pakai bahasa Jenepontomu saudara. Joka pangainu. Joka. JK. Apa yang memalukan dari dialek Jeneponto? Kalau anda malu lahir di Jeneponto, kembali ke rahim ibumu dan pindah lahir di Makassar. Selesai itu? Selesai itu? Jangan malu Pak jadi orang Jeneponto. Masa kita yang di luar bangga sebagai orang Jeneponto? Punakam mamonnya. Pamari cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Krisna. Yang indah itu adalah sastra, sedangkan angka indah adalah nomor 8. Yang hebat itu adalah Kakanda Krisna. Selain gondrong beliau juga menawan. Oke. Jadi itulah tadi lontaran jawaban yang disampaikan oleh Kakanda Krisna bagi penanya online. Semoga yang menonton sudah puas akan jawaban dari Kakanda pemateri kita. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya silakan langsung menghubungi Kakanda Krisna di luar dari forum formal ini. Maka dari itu, karena melihat waktu yang sudah memasuki hampir waktu sholat Jumat, izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan closing statement atau argumen penutup. Sangatlah mudah mencintai Indonesia. Tidak harus dengan banyak cerita maupun banyak tindakan yang membabi buta. Cukup dengan cara cintai budayanya, lestarikan budayanya, jaga wisatanya, dan sayangi orang-orangnya. Dengan begitu nikmat Tuhan akan selalu terasa. Pemuda itu saling menguatkan, bukan melemahkan, apalagi menjatuhkan. Semoga kita selalu cinta budaya, sadar wisata. Untuk Jeneponto, semoga selalu makmur,
senantiasa hijau subur dan kehidupan masyarakatnya jauh lebih teratur, dinahkodai oleh pemimpin hebat agar persatuan semakin kuat dan kepada Tuhan senantiasa taat. Agar kita semua tahu segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, segala yang baik akan berbiak dan orang ramah tidak mudah marah. Pada akhirnya amin yang terbuat dari iman akan membuat kita merasa aman. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk diskusi berikutnya setelah sholat Jumat adalah tentang lokakarya musik. Seperti itu. Jadi harap yang hadir hari ini juga hadir sebentar setelah sholat Jumat, karena hari ini sampai 3 hari ke depan wawasan kita tentang budaya akan bertambah. Maka dari itu ini adalah sesuatu yang harus kita nikmati, sesuatu yang harus kita ambil hikmahnya bagi kehidupan kita sehari-hari.